Medical ya biasa lah, kita basic medicalnya dikuatin dulu. Ketika kita udah masuk bulan ketiga kalau nggak salah ya, bulan ketiga itu sudah mulai dikasih kesempatan ke OK. Sebenarnya paling paling sulit itu adalah meyakinkan rumah sakit kita mau investasi di alat-alat retina. Prinsipnya sih ya, kalau namanya belajar, nggak usah takut rugi. Terus Ya. setelah masuk nih, Ya. habis itu apa stepnya di ketika 6 bulan itu lu ngapain aja sih sebenarnya? Prinsipnya gini ya, kalau misalnya di retina itu kan memang medical, terus surgical. Medical ya biasa lah, kita basic medicalnya dikuatin dulu. Medical ya poli, diskusi-diskusi fellow, diskusi sama residen juga, diskusi sama staff juga. Setiap hari kita nanganin pasien yang, wah, baru tahu saya bener sebelum fellow saya nggak tahu kalau pasien di UI itu segitunya gitu. Banyak Apanya? banget, Banyak ya? banyak banget, banyak Hmm. banget. Jadi sehari itu kita bisa megang pasien bisa sampai 150-an Buset di poliretina saja. saja. Di poliretina saja. Nah, itu Kenyang jadi dong lu. kenyang lumayan. Jadi jadi ya itu, jadi tiap hari kita ketemu pasien. Nanti mulai beriring waktu kita mulai dikasih kepercayaan tuh, misalnya mulai laser. Nanti ketika kita udah masuk bulan ketiga kalau nggak salah ya, bulan ketiga itu sudah mulai dikasih kesempatan ke OK itu. Di OK itu kita mulai biasanya sih jadi on dulu lah ya, observasi, mulai hands on, nanti lanjut sampai ke tahap berikutnya gitu. Oke, 6 Oke. bulan. 6 bulan. Surgical. 6 bulan kayaknya dikit ya waktunya ya. Cuman ya Ya, cukup sih. cukup ya. Jadi nggak Cukup apa-apa kan sih. namanya dokter long life learner. Tetap lu Yes. proses belajarnya kan tetap Betul. berjalan sampai sekarang juga Betul kan. sekali. Sampai sekarang dapetin pasien juga masih tetap belajar terus kan Betul. mesti. Betul. Ya. Gitu. Nice. Jadi ada gambaran sih. Ini sebenarnya edisi kita yang sekarang ini 1 bulan ini kan sebenarnya memberi gambaran pencerahannya kepada teman-teman spesialis mata muda yang punya rencana, punya passion yang mungkin sama atau secara umum juga pengen lanjutin sekolah. Jadi kiat-kiat yang tadi diberikan sebelumnya juga udah diberikan yang edisi sebelumnya kan tentang NO nih, sekarang ya hampir-hampir sama. Nah, ini tujuannya sebenarnya biar teman-teman semua punya apa ya, punya memotivasi teman-teman semua untuk terus maju ya, Yes. mengembangkan diri seperti Mas Dion ini gitu. Seperti Mas Ya, Alba juga, dan Mas Banu nggak juga. terbatas di institusi pendidikan ya. Jadi nggak Ternyata iya, terbatas di jadi nggak, institusi pendidikan. Jadi di ternyata rumah bisa sakit juga tuh kan. swasta gitu juga sebetulnya penting juga untuk punya subspesialty sih. Karena kan ke depannya kan kita akan bekerja sesuai bidangnya masing-masing sebetulnya ya ke depannya ya. Nah, gitu. Itu sih sebenarnya yang pengen kita share gitu. Oke. Oke. Nah, terus Kesulitannya apa ya? Kesulitan lo ketika setelah setelah selesai velo, terus lo praktek sendiri di rumah sakit swasta gitu, suka kesulitannya duka. apa? Oh, bukan, ya nggak cuma kesulitan ya, tantangan deh, kesulitan dan tantangan. Sebenarnya paling paling sulit itu adalah meyakinkan rumah sakit kita mau investasi di alat-alat retina. Karena harus pakai alat ya kalau retina ya, Yes. mau nggak mau, dari diagnostik Diagnostik. sampai terapi ya. Yes. Diagnostik aja udah ada OCT, udah ada macam-macam kan. OCT udah berapa tuh? Gitu. Terus nanti untuk surgical juga kan kita investasinya nggak sedikit. Apalagi memang hitungannya mungkin memang kita di tempat saya itu hampir dari nol ya, karena mikroskopnya pun tidak viable untuk dipakai Posterior ya. posterior. Cuman ya pokoknya tantangannya itu sih, gimana caranya kita bisa meyakinkan Nah itu rumah sakit tempat kita penting banget. bekerja. Yes. Ya. Nah, Tapi lu kalau gimana dulu? Apa namanya? Mungkin bisa di-share gitu nggak? Dulu gimana? Ngeyakinin direksi rumah sakit atau Ya manajemen presentasi ya? sih, presentasi aja ya, kita ngomong aja untuk
presentasikan jumlah pasien retina secara epidemiologis itu seberapa, dikalikan jumlah penduduk di kota tersebut, ya kan? Nanti kita tinggal kita ini aja, terus yang dalam hal ini ya kompetitor itu di mana aja. Nah itu jadi pertimbangan sih gitu. Untuk rumah sakit yang memang punya visi sih, gue pikir sih pasti mau sih. Gue. Tawa-tawa lu, Mbak. Ya. Kayak kamu. Ya. Terpas gue ngomong saya disensor ya. Banyak banget dong, Pak. Jadi terus ke depannya setelah udah settle sekarang dengan yang sekarang nih gitu, kira-kira mau ngembangin diri apa sih, kayak ke depannya apa yang masih bisa dikembangin sih sebenarnya sebagai vitreoretina ya? Sebenarnya sih tergantung kebutuhan ya. Kalau di Kota Solo sebenarnya vitreoretina sementara ini sih ya sudah cukup. Cuma kalau misal di vitreoretina sendiri kan pendalamannya juga masih banyak. Ada pediatrik vitreoretina, ada macam-macam lah ya. Jadi kalau kedepannya teman-teman mau ngembangin lagi sebenarnya masih dalam juga, sama kayak kita dulu waktu pertama kali milih spesialis mata. Nah, pasti dulu kan nggak pernah ada bayangan tuh mata tuh ternyata ada retina, ada glaukoma, ada PO. Nah kan, ketika kita masuk ke satu ilmu biasa sih. Jadi nambah dalam, belajar tuh nggak akan pernah habis. Semakin kita belajar, semakin kita tahu kita nggak ngerti apa-apa. Nah. Makin pengen belajar. Berarti ya harusnya sih bukan gitu. Bukan jadi terus gawain belajar. Gitu. Sip. Nah, sip. Okay. Udah nih, dia udah cerita banyak nih. Mas Dion. Alah, Mas Dion. Dr. Dion udah cerita banyak soal perjalanan. Terus tadi udah sampai rencana-rencananya nih. Sekarang kasih motivasi nih, motivasi. Iyalah, jadi karena yang nonton kita ini kan nggak semuanya udah ngambil velo, Yon. Motivasi, ya prinsipnya sih ya kalau namanya belajar nggak usah takut rugi, ya gitu aja, ya kan? Kalau misalnya kita mikir nih mau sekolah, terus mikir, wah padahal kalau misalnya kita nggak sekolah, kita kerja, kita bisa dapat sekian. Kalau ditinggal sekolah kita nggak dapat apa-apa nih selama sekian bulan. Nah, nggak usah mikir kayak gitu sih, karena sebenarnya sekolah ini adalah salah satu bentuk investasi, gitu loh. Investasi yang pasti nempel terus kok di kita gitu loh. Jadi nggak akan rugi lah. Nggak akan rugi. Lebih jauh kan ya tujuannya pengembangan diri. Buat pelayanan. Ya memang selain itu tujuannya buat pasien sih. Kan kalau misalkan ada pelayanan retina semakin banyak, semakin luas kan, pasien nggak usah jauh-jauh pergi ke mungkin kota yang lebih besar yang baru ada spesialis retinanya. Jadi di daerah situ udah ada ahli retinanya. Seharusnya itu untuk masyarakat Indonesia pada umumnya sih, pasien. Ya, itu paling penting sih karena kita Dion cerita nih masih kurang jumlahnya, mungkin juga belum tersebar rata. Berarti kan sebenarnya masih banyak masyarakat masyarakat Indonesia yang masih sangat butuh pelayanan vitreoretina di tempat yang lain yang belum mungkin terjangkau susah. Kalau sekarang kemarin aja untuk dari pelayanan yang di Solo sebelum Dion jadi vitreoretina masih kerujuk-kerujuk ya, apalagi tempat-tempat lain jauh ya. Ya, itu dia makanya. Ya kan pasti apalagi banyak lagi pasiennya. Ya kita harapin sih jadi semangat buat teman-teman ya mengembangkan diri. Semangat diri biar tujuannya menjaga ini ya buat pelayanan masyarakat Indonesia terutama mata ya. Terus di vitreoretina kan gitu ya Yon ya. Kayaknya sih gitu. Ya, bungkus. Bungkus, Pak. Bungkus. Kita di sini podcast J.O. Perdami yang oftalmologis. Perdami itu bagian dari Perdami. Jadi ini bentuk kreativitas kita para oftalmologis muda sebenarnya untuk menampilkan
sisi-sisi lain dari dokter mata, terutama dokter mata muda. Nah, bagian sharing ini kita khususkan buat dokter-dokter mata muda yang lain agar menjadi motivasi. Dan jangan lupa ya, jadi karena kita juga bagian dari yang oftalmologis Perdami, follow juga dong IG-nya. IG-nya YO Perdami, Subscribe. ramein juga, jadi nggak Klik. cuman podcastnya doang, tapi kita juga punya IG nih. Instagram ya. Instagramnya. Like di sini ya kan. Oh, iya. Gak bisa gue bilang ke situ. Ya, ganti dia. Sebelah mana tergantung dia nanti. yo@yo.perdami. Perdami. Oke. Benar. Kalau Banu @Banu Aji di Bia Sakti. Kalau Banu Aji.d gua, Banu Aji.d. salah ya. Oh, salah. Ya. Kalau Dion @Marzarendra. Tuh susah kan. Marzarendra, namanya kan Marzarendra Dion ya, jadi Ya. @Marzarendra. Yes. Buat Albanuadi. Nah, nambahin follower. Ya. Thank Oke, you ya. Oke. Terima kasih Thank you. sudah berbagi. Thank you, Yon. Nanti kita share ini Mudah-mudahan buat lah ada teman-teman manfaatnya. semua. kapan kita reunian lagi ya? Udah beda Ya. kota nih sekarang. Udah Senang ini sih udah sibuk, reunian udah di lupa. podcast. Ya udah, oke. Sip. Cukup Thank you lah. Thank you ya. semuanya. Thank Oke, you semuanya. thank you. Terima kasih, Ya, sampai ketemu di makasih, sampai dunia ketemu. nyata ya. Oke. Yuk, Thank you. bye-bye. Yuk. Bye. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.